Jadi kalau kita lihat selawat ini betul-betul seperti yang Allah katakan, selawat dari Allah untuk kita sebagai balasan selawat kita untuk Rasulullah, itu menyingkap kegelapan di hati kita. Tapi kalau selawat hanya kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita berdendang, berjoget dengan selawat tersebut, selawat ini tidak akan meninggalkan bekas di hati kita. Karena bukan itu tujuan selawat. Berusaha itu kewajiban kita. Sedangkan rezeki tidak perlu Anda takut. Kalau Anda mengingat Allah, berserah diri padanya, Allah akan buka pintu rezekinya. Siapa yang berjuang di jalan Allah, kami akan bukakan bagi mereka jalan-jalan kami yang amat banyak. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majlis ini, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Alhamdulillah di tahun 2025 ini, sholawat begitu viral. Banyak yang bersolawat. Tapi yang bikin sedih itu nggak diiringi dengan adab yang baik. Malah dengan joget-joget yang kurang pantas, Nah, sebenarnya di mana letak kemuliaan sholat itu sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Perintah berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah langsung yang datang dari Allah. Bukan hanya Allah perintahkan kepada orang yang beriman untuk berselawat. Bahkan Allah juga melimpahkan selawatnya untuk Nabi-Nya. Begitu juga para malaikat penduduk langit berselawat untuk Nabi-Nya. Sebagaimana firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ucapkan salam padanya. Dengan selawat dari Allah dan malaikatnya untuk Rasulnya,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan selawat dari kita. Cukup selawat dari Allah, di mana seluruh rahmat keberkahan di tangan Allah. Dengan Allah melimpahkan selawat untuk Rasulnya, apa perlu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap selawat kita? Dengan sendirinya tidak. Kenapa? Kalau selawat kita hanya permohonan, tapi kalau selawat dari Allah untuk Rasulnya limpahan rahmat dan keberkahan untuk beliau. Begitu pula para malaikat penduduk langit, makhluk-makhluk yang suci seluruhnya berselawat untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita bertanya, apa kira-kira tujuan orang-orang yang beriman berselawat untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita fahami kata sholawat, jamak daripada salah, terdiri dari 3 huruf, shad, lam, dan waw. Karena waw itu asalnya alif. Kata salat ini, kalau kita perhatikan, satu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun terdapat perbedaan makna di antara keduanya. Asal kata dari salat ini berasal dari kata wasala yasilu silatan, yang artinya berhubungan atau hubungan. Oleh karena itu silaturahmi artinya hubungan, silah antara kita sesama keluarga besar yang berasal dari rahim ayah ibu yang sama. Yang berasal dari rahim ibu yang sama juga berasal dari ayah yang sama. Maka hubungan di antara kita ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita jaga, untuk kita sambung, merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap orang yang beriman. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan bahwa hubungan rahim ini aku petik dari namaku, Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang menjaga menghubunginya, dia akan terhubung dengan rahmatku. Siapa yang memutuskannya, aku akan putuskan dari rahmatku. Oleh karena itu pada surat An-Nisa Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Setelah Allah menjelaskan bahwa kita umat manusia berasal dari sepasang ayah ibu yang sama yang diciptakan dari asal usul dan entitas yang sama. Berkembang biak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka rupa, warna, dan bahasa. Allah ingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Menjaga pesan-pesan Allah. Kemudian kita diperintahkan untuk bertakwa menjaga hubungan rahim kita. Karena Allah mengawasi kita bagaimana sikap kita terhadap arham kita. Kalau kita jaga, Allah menjaga kita. Kita putuskan, Allah putuskan kita dari rahmat. Oleh karena itu yang akan menuntut di hari kemudian nanti, yang akan menuntut adalah rahim. Dia akan menuntut di hadapan Allah orang-orang yang memutuskannya. Maka pada saat itu celakalah orang-orang yang dituntut oleh apa? Oleh rahim, karena memutuskan mengabaikannya, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau silaturahmi yang akar kerjanya atau kata kerja asalnya wasala yasilu menjelaskan hubungan setara. Tapi kalau salat menjelaskan hubungan seorang hamba dengan Tuhan yang menciptakan dirinya. Maka doa-doa, bacaan yang dibaca, ruku dan sujudnya dilakukan semata-mata teruntuk Tuhan yang telah menciptakannya sebagai ungkapan rasa syukurnya. Juga tempat dia bersandar kembali, memohon, berharap, di mana seorang hamba tidak akan kekurangan apa-apa dalam hidup ini.
Karena dia memiliki Tuhannya. Tempat dia mengadu, tempat dia menyembah, tempat dia memohon pertolongan. Kalau betul-betul kita laksanakan sholat sebaik-baiknya, akan menjadi bala bantuan bagi kita dalam hidup ini. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Sedangkan sholat yang kedua atau jenis kedua ini, itu sholat yang kita panjatkan kepada Allah untuk melimpahkan rahmatnya kepada Rasul. Apa tujuannya? Tujuannya betul-betul apa? Untuk menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Rasul. Untuk membuat kita akrab dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kecintaan keakraban ini akan memudahkan kita untuk mencontoh beliau. Apabila seseorang katakan mencintai atau mengagumi atau ngefans pada seorang artis atau aktor, atau kepada seorang penyanyi, atau kepada katakanlah seorang pemain bola, kira-kira kecintaannya akan mendorong dia untuk mengikuti gayanya apa tidak? Sampai wanita ada yang memotong rambutnya karena mencontoh artis yang disukainya, dikaguminya. Begitu juga seorang laki-laki dalam berpakaian. Saya ingat pada masa Michael Jackson, banyak orang-orang kita yang berpakaian bergaya percis seperti Michael Jackson. Dari mulai pakaian sampai sepatunya. Sampai jalan-jalannya ditiru dan diikuti. Kenapa? Karena ada cinta, maka dengan mudah apa? Dengan mudah dia mengikuti orang yang dicintainya. Nah, kalau seandainya kecintaan tumbuh di hati kita, begitu juga rasa syukur atas apa yang disampaikan oleh Rasul, menyampaikan risalah Allah hingga kita mengenal Tuhan kita. Kita juga kembali ke jalannya. Kita juga memiliki jalan terang dalam hidup ini, beliau sebagai tauladannya. Dengan mudah akan membuat kita ini mengikuti apa yang datang dari Allah, mengikuti apa yang datang dari Rasul. Bahkan kecintaan ini akan memudahkan kita mengorbankan segala-galanya demi yang kita cintai. Jadi tujuan selawat itu bukan karena Rasul butuh akan selawat kita. Allah perintahkan kita berselawat kepada Rasulnya. Begitu juga kepada keluarganya. Setelah Allah menjelaskan dia berselawat untuk Rasulnya. Begitu pula para malaikatnya. Selawat ini bukan permainan. Tapi ini merupakan hubungan ikatan antara kita sebagai umat dengan pemimpin kita. Dengan suri tauladan kita. Sebagaimana yang Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ada pepatah Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang kalau mencintai sesuatu pasti dia akan banyak menyebut yang dicintai. Nah, kita berselawat untuk Rasul. Ini merupakan apa? Wasilah yang Allah ajarkan bagaimana kita mengungkapkan cinta kita, rindu kita kepada Rasul SAW. Setiap selawat yang kita panjatkan kepada Allah untuk Rasulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan untuk kita 10 selawat. Begitu juga malaikatnya juga apa? Melimpahkan selawat dengan memohon kepada Allah untuk kita 10 selawat. Siapa yang diuntungkan? Lalu selawat dari Allah dan malaikatnya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang senantiasa berselawat untuk kalian. Demikian pula malaikatnya. Tujuannya untuk mengeluarkan kalian minadh-dhulumat, dari kegelapan yang bermacam-macam, ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahimah. Jadi kita dihubungkan dengan Allah melalui salat yang kita lakukan 5 kali 1 hari, yang merupakan kewajiban bukan karena kebutuhan Allah, tapi Allah dengan rahmatnya mengundang kita. Dan kita bisa memperbanyak salat kita di siang hari maupun di malam hari. Pintu rahmat Allah terbuka dengan luas. Kemudian dengan selawat kita dihubungkan dengan suri tauladan kita. Pemimpin kita yang kita cintai. Mendorong kita untuk mempelajari sejarah hidupnya, akhlaknya, kepribadiannya, dan mengajak kita untuk mencontohnya. Tapi kalau selawat hanya kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita berdendang, berjoget dengan selawat tersebut, selawat ini tidak akan meninggalkan bekas di hati kita. Karena bukan itu tujuan selawat. Selawat kita panjatkan, kita baca dengan suara yang indah, menarik.
Tapi kalau dijadikan sebagai pengiring apa? Pengiring joget kita. Bagaimana mungkin akan apa? Akan meninggalkan bekas di hati kita. Hanya sekedar seorang mencari hiburan melalui irama selawat yang dibaca. Kemudian yang bernyanyi juga mendapatkan imbalan. Dia mendapatkan dunia dia. Tapi untuk janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan dapatkan kecuali dia berselawat dengan penuh kehusyuan. Melalui selawat menumbuhkan kecintaan pada Rasul. Kemudian mendorong dia untuk meneladani Rasul dalam gerak-geriknya. Kalau tidak, apa artinya? Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada masa kita kanak-kanak, selawat dijadikan sebagai pengiring zafin. Pengiring orang berjoget zafin. Mereka beranggapan ini merupakan hal yang baik. Daripada diiringi dengan lagu dangdut, mereka iringi dengan selawat. Anehnya, mereka yang bermain apa? Bermain dan bernyanyi, mereka sambil berselawat, sambil juga minum minuman keras. Jadi pemainnya berselawat juga, minum minuman keras, kemudian para peserta yang hadir berjoget di tengah-tengah iringan selawat tersebut. Nah, kita bertanya, apakah hal ini bisa menjadi wasilah pendidikan di saat yang hak bersama yang batil bercampur menjadi satu? Oleh karena itu, berdoa kepada Allah, sholat di hadapan Allah, berselawat untuk Rasulnya, hendaknya kita resapi dengan penghayatan yang baik. Bukan dengan berteriak-teriak secara berlebihan. Kita angkat suara tapi jangan berteriak-teriak. Membuat hati tidak meresapi. Tapi kalau kita baca dengan sentuhan, dengan renungan, ya, dengan tulus mohon kepada Allah, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kita baca dengan kita resapi, hati yang gundah, yang resah, gelisah akan apa? Akan hilang. Sekali waktu saya pernah menghadiri acara perkawinan. Kebetulan saya diminta untuk menyampaikan khutbah nikah. Begitu masuk, kita masuk kebetulan di gedung kepolisian yang terdapat di Kebayoran. Orang berkumpul di meja buffet. Masing-masing berkumpul berbicara. Tidak ada kehusyuan sama sekali. Begitu saya masuk, hati perasaan gelap dan gersang. Saya berpikir apa yang saya mau sampaikan di tengah suasana seperti ini. Beda dengan kita masuk ke dalam masjid atau majelis orang duduk dengan khusyuk. Keadaan sudah mengundang kita untuk apa? Untuk betul-betul menyatu dengan lingkungan. Tapi yang saya hadapi kondisi berbeda. Subhanallah, gak lama saya masuk, tahu-tahu saya mendengar lantunan selawat. Dengan khusyuk, dengan suara yang amat indah. Subhanallah, kegelisahan, keresahan, mendung yang menyelimuti hati, semua hilang. Jadi kalau kita lihat selawat ini betul-betul seperti yang Allah katakan. Selawat dari Allah untuk kita sebagai balasan selawat kita untuk Rasulullah. Itu menyingkap kegelapan di hati kita. Dahulu kita jarang mendengarkan ulama-ulama Saudi yang mengajak orang berselawat. Belakangan, subhanallah, saya dengarkan bahkan dari Syekh Al-Uraifi, seorang penceramah yang cukup terkenal, kondang dan alim. Dia mengatakan kalau kamu dalam keadaan berduka, bersedih, aktsir minas salati ala Rasul. Dulu saya nggak dengar. Belakangan mulai berkembang. Al-Maghamisi juga mengajak orang berselawat. Hingga selawat sekarang apa? Berkumandang. Dan subhanallah, di tempat orang membaca selawat dengan khusyuk, lain suasananya. Tapi kalau orang berselawat sambil berjoget, ada yang berzafin, ya, ada yang menari-nari, dengan juga alat musik yang begitu riuh, hilang kehusyuan hati kita. Yang ada apa? Yang ada hentakan-hentakan yang menghentak hati kita dengan irama yang tidak menentu. Jauh daripada kehusyuan.
Oleh karena itu kita ingatkan, bagi orang yang berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya selawatnya diresapi. Seperti ketika saya berangkat haji bersama beberapa orang, begitu dia masuk ke masjid Rasul, begitu masuk langsung air matanya berlinang-linang. Kenapa? Karena dia menyadari siapa yang dikunjungi. Yang dikunjungi sebagai pembawa rahmat untuk seluruh al-alamin, yang bersabar, berkorban dengan penuh kecintaan. Bahkan penderitaannya adalah penderitaan umatnya. Kebahagiaannya kebahagiaan umatnya. Begitu dia masuk, air matanya langsung berlinang-linang. Betapa indahnya kalau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kita menuju kekhusyuan, siap mengorbankan apa saja di jalan Allah. Begitu juga kecintaan kepada Rasul. Kira-kira mungkin gak kita mengalami kebingungan dalam hidup ini? Kita punya tujuan, Allah tujuan kita. Rasul suri tauladan kita, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Apalagi yang membingungkan. Dan kita akan merasakan bagaimana kecintaan pada Allah dan Rasulnya akan menyatukan kita semuanya. Umat Islam yang berinduk kepada Allah dan pemimpinnya, tauladannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak dikotak-kotak lagi, tidak dipecah belah lagi, tidak juga dihantui oleh kebencian dan permusuhan. Yang ada cinta terhadap sesama karena cinta kita pada Allah dan Rasul. Jadi mari kita banyak-banyak berselawat, tapi resapi. Kita resapi, kita hayati selawat tersebut dengan indah, insya Allah akan menyingkap semua kegelapan di hati kita. Dan ayat yang tadi saya baca dalam suratul Ahzab, sebelum ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Lalu Allah jelaskan, huwallazi yusalli alaikum, dia yang melimpahkan selawatnya atas kalian. Wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Nah, untuk mendapatkan selawat dari Allah, Allah tunjukkan tadi berzikir kepadanya, bertasbih pagi dan petang, diantaranya berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kedudukan Rasul di sisi Allah. Allah yang menciptakan, mengutusnya, berselawat untuk Rasulnya. Penduduk langit semua berselawat. Lalu di saat kita berselawat bersama penduduk langit, bisa kita bayangkan bagaimana hari ini sekarang indahnya suasana tersebut. Di mana selawat malaikat juga masuk ke dalam hati kita. Belum selawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangi hati kita semuanya. Maka mari kita berselawat, tapi kita berselawat dengan khusyuk. Kita resapi. Sehabis berselawat kita mohon kepada Allah yang kita inginkan. Itu merupakan wasilah yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Di kondisi sekarang ketika pemerintah saat kampanye kan menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kebijakan-kebijakan blunder pemerintah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Di saat seperti ini kita sedang menghadapi bonus demografi, suatu kondisi yang usia produktif jauh lebih besar daripada usia non produktif. Padahal kondisi sekarang kalau dikelola dengan baik dengan pendidikan yang tepat, penciptaan lapangan pekerja, kebijakan ekonomi yang benar, bonus demografi ini bisa memicu lonjakan pertumbuhan nasional. Tapi yang terjadi sekarang kan tidak dikelola, membuat akhirnya meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya kualitas SDM. Dalam kondisi seperti ini, apakah sebenarnya ulama punya peran dalam membuka lapangan pekerjaan sebagaimana yang dulu Rasulullah lakukan di awal pemerintahan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali diutus menyampaikan dakwahnya di Mekah, para pemuka Quraisy pada saat itu menentangnya. Hanya beberapa orang dari kalangan yang terkemuka yang menyambut dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau mengalami cobaan yang cukup berat di Mekah. Sampai pada akhirnya mereka berencana untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara orang yang beriman terdapat beberapa orang dari pemuka Quraisy. Sebahagian besar dari mereka justru kalangan mawali, orang-orang yang lemah.
yang tertarik dengan dakwah Rasul yang membawa kemuliaan buat mereka dan meningkatkan serta mengangkat martabat mereka. Di mana mereka tidak merasa diri mereka lagi rendah dengan pekerjaan mereka, status mereka, dengan ajaran Rasulullah SAW berhasil memerdekakan jiwa mereka dari perbudakan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Rasulullah mengatur, memberikan solusi buat mereka? Sahabat yang punya kemampuan membebaskan mereka dari jerat perbudakan. Padahal mereka hanya beberapa gelintir. Dan subhanallah, kerjasama di antara mereka yang saling membantu begitu luar biasa. Hingga walaupun mereka mengalami pemboikotan, tapi tetap mereka bisa bertahan dengan persatuan kerjasama di antara mereka, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, hingga mereka betul-betul di tengah-tengah suasana yang gersang tersebut, mereka merasakan seolah-olah di tengah padang pasir mereka mendapatkan dauhah, pemandangan hijau dengan mata air di tengah-tengah padang pasir. Jadi seolah mereka berada di tengah-tengah oasis, padahal seluruhnya merupakan padang pasir yang kering, kerontang, dan gersang. Semua memboikot, tapi dengan persatuan di antara mereka, dengan kerjasama, sebagaimana yang dibangun oleh Rasul, mereka mampu untuk bertahan. Sampai pada akhirnya mereka diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Ketika mereka tiba di Madinah, pada saat itu kaum Ansor, pada saat itu penduduk Madinah didominasi oleh dua suku besar, Aus dan Khazraj. Yang asal usul mereka sebetulnya berasal dari ayah yang sama, tapi syaitan berhasil memecah belah dan mengadu domba mereka. Dua suku ini ratusan tahun berperang, di antara mereka menumpahkan darah. Disebabkan peperangan, mereka harus membeli senjata dari komunitas Yahudi yang menguasai perekonomian pada saat tersebut. Sampai akhirnya mereka menghabiskan apa yang mereka miliki demi membiayai perang. Mereka harus meminjam dari bankir Yahudi untuk membekali peperangan. Akhirnya banyak potensi mereka, sumber daya mereka yang semuanya dikuasai oleh pihak Zionis Yahudi. Belum ada Zionis pada saat tersebut, tapi perilaku mereka sama dengan Zionis. Dan bagaimana mereka pandainya membagi diri mereka kepada beberapa kelompok. Yahudi Bani Quraidah bermitra dengan Aus. Yahudi Bani Nadir bermitra, bersekutu dengan Khazraj. Bagaimana komunitas Yahudi ini di belakang mengadu domba. Dengan peperangan, mau tidak mau mereka membutuhkan senjata, mereka juga membutuhkan pinjaman. Sedangkan mereka dalam keadaan aman tapi meraih keuntungan yang besar, mereka juga mendominasi Madinah dengan kekuatan ekonomi mereka. Persis seperti keadaan saat ini. Bagaimana mereka negara besar memproduksi senjata, kemudian mengendalikan juga penjualan senjata tersebut, dan bagaimana mereka juga menjajah perekonomian dunia dengan kekuatan dan hegemoni mereka. Sedangkan kondisi yang dihadapi oleh kaum muslimin dari kalangan Aus sama Khazraj pada saat itu betul-betul dalam keadaan berat. Lalu bagaimana Rasulullah SAW mengeluarkan mereka dari kemelut tersebut? Pertama-tama Rasulullah mempersaudarakan di antara kaum Ansor, menghapuskan semua dendam jahiliyah, dan dia mengatakan siapa yang kembali menyebut dan mengingat dendam jahiliyah tersebut bukan dari golongan kami. Yang tadinya mereka bermusuh-musuhan, mereka berperang menumpahkan darah, mereka bersama-sama karena iman mereka dan ketaatan mereka kepada Rasul merupakan kebencian mereka, dan mereka bersama-sama berjuang di jalan Allah. Semenjak peperangan berhenti, kaum Ansor dari Aus, Khazraj dan kabilah-kabilah yang kecil, mereka mulai bisa aktif berdagang. Mereka mulai bercocok tanam. Di samping itu dari peperangan mereka mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Rampasan perang digunakan untuk membayar hutang mereka, membebaskan gadean-gadean ternak mereka, rumah mereka, kebun mereka dari tangan Zionis. Sampai pada akhirnya
kaum Zionis Yahudi pada saat tersebut merasa bahwa kedudukan mereka di Madinah terancam. Sampai mereka berencana untuk kembali mengadu domba kaum Ansor agar berperang. Dan hampir saja berhasil. Sampai akhirnya turun firman Allah mengingatkan kaum muslimin bahwa mereka sedang merencanakan untuk mengadu domba kalian. Mengembalikan kalian dalam kekafiran setelah kalian beriman. Sebagaimana dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, kalau kalian ikuti ajakan dari sebahagian ahli kitab sebelum kalian, mereka akan mengembalikan kalian kembali dalam kekafiran. Dengan peringatan ini mereka tersadar bahwa mereka ternyata masuk dalam perangkap yang dibuat oleh musuh-musuh mereka, orang-orang Yahudi, karena ingin mengambil alih kembali kekuasaan Madinah dengan cara menaburkan kebencian dan menumpahkan darah sesama mereka. Nah, semenjak peristiwa ini, Rasul mulai mengarahkan mereka, mengingatkan mereka untuk bekerja, berusaha. Orang-orang yang menganggur, yang tadinya datang meminta, Rasul arahkan untuk bekerja. Hingga salah seorang dari mereka ketika datang memohon bantuan pada Rasul, Rasul berikan modal. Disuruh mencari kayu. Mencari kayu bukan di tengah hutan, di tengah padang pasir, bisa dibayangkan. Ketika dia kembali menjual hasilnya, kemudian menunjukkan kepada Rasulullah, Rasul langsung mengusap tangannya. Mengatakan, hadhihi yadun ahabbahallah. Ini merupakan tangan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Quran juga memberikan motivasi kepada mereka bahwa hidup ini baru, ya, akan mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan janji Allah, dan mendapatkan jalan keluar kalau mereka berjuang di jalan Allah. Perjuangan di sini bukan berperang, karena ini di Mekah, ya, di Mekah. Dari mulai di Mekah sampai pada permulaan Madinah, Allah menyeru walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan bukan hanya satu jalan, jalan kami. Asal mereka berjuang dan perjuangan di jalan Allah. Allah kasih dengan motivasi ini semangat perjuangan di hati mereka berapi-api dan mereka bekerja sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang memiliki modal memberikan modal kepada sahabat yang tidak punya modal untuk berangkat menuju ke Syam. Menuju ke mana? Ke Habasyah. Kemudian juga membuka pasar di Madinah. Bahkan sahabat-sahabat besar seperti Abraham bin Auf, Zubair ibn Awam. Kita lihat bagaimana dari orang-orang yang tidak punya, Allah kasih subhanallah, mereka berdagang di Madinah hingga menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Digunakan untuk membiayai peperangan. Perjuangan di jalan Allah. Bahkan Imam Ali untuk kebutuhan bersama keluarganya, dia bekerja di pasar. Bahkan dia memikul barang dengan upah yang diberikan seorang wanita mengantarkan barangnya ke rumah. Jadi yang paling penting dimulai, bagaimana memperbaiki mental kaum muslimin. Menanamkan semangat berjihad, berjuang di jalan Allah. Bahkan sampai dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji, ada rukun haji yang bernama sa'i. Ini pelajaran yang amat indah bagi orang yang beriman untuk memahami makna usaha yang amat indah. Kita tahu bahwasannya Sayyidah Hajar yang ditinggalkan di tempat tersebut bersama putranya Ismail dalam gendongan, ditinggalkan dengan bekal ala kadarnya. Ketika bekal mereka habis, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar? Dia bersa'i, artinya berusaha, karena as'a dalam bahasa Arab, saya berusaha. Akhirnya berubah dalam bahasa kita menjadi usaha. Sayyidah Hajar berusaha di antara Safa dan Marwah. Ini bukan sia-sia, bukan merupakan mistik, tapi dia naik ke bukit Safa, melihat ke sana kemari. Tidak menjumpai sesuatu, naik ke bukit Marwah. Sebanyak 7 kali menghabiskan semua kemampuannya. Dia duduk, kemudian dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, aku telah melaksanakan kewajibanku berusaha. Harapanku sepenuhnya kepada karunia-Mu, ya Allah. Sebagaimana Nabi Musa duduk di bawah pohon, menyaksikan 2 wanita yang sedang berada berdesak-desakan dengan kaum pria untuk mengambil air. Musa langsung membantu mereka. Setelah itu duduk di bawah pohon sambil mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, aku amat butuh kepada apa yang kau turunkan dari rezeki. Subhanallah, setelah doa tersebut, wanita yang ditolong setelah itu datang kepadanya.
mengajak untuk bertemu dengan orang tuanya untuk membalas kebaikannya. Sampai di rumah orang tua tersebut, si orang tua mengatakan, bagaimana kalau kamu menikah dengan salah satu putri saya? Dengan membayar 8 tahun untuk bekerja, mengawal, dan memelihara ternaknya. Kalau kamu tambahkan 10 tahun, itu kembali kepada kamu. Dapat rezeki, dapat istri, ya, dapat pekerjaan. Dan kalau kita lihat, yang dilakukan awalnya hanya dengan berusaha membantu dua wanita. Kemudian dia berdoa pada Allah Ta'ala. Begitu juga bersa'i bukan hanya sekedar pekerjaan sia-sia mondar-mandir di antara Safa dan Marwah, tapi merupakan pekerjaan. Perjuangan seorang wanita dengan anaknya di padang yang tak bertuan. Tidak terdapat tumbuhan maupun air. Dia berjuang untuk menyambung hidupnya. Selesai dia berjuang, dia kembalikan pada Allah. Karena manusia yang wajib itu berjuang. Sedangkan rezeki Allah yang memberikan rezeki. Kita berobat, itu kewajiban kita. Sedangkan kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih wanita ini bersama anaknya di padang yang tak bertuan. Ternyata dengan iman dan perjuangannya, contoh yang baik bagi kita, memancarkan air yang terus memancar, yang merupakan mata air keimanan, kepasrahan kepada Allah, diminum oleh bermiliar-miliar manusia selama berabad-abad, ribuan tahun. Ini bukan sekali dua kali, selama ribuan tahun. Tempat yang tadinya paling tidak disukai manusia karena panas kering kerontangnya menjadi tempat yang paling ramai, bahkan mungkin tanah termahal di dunia berada di kota Mekah tersebut. Buah-buahan yang terdapat di penjuru dunia terkumpul di sana semuanya. Sebagaimana doa Ibrahim. Jadi pelajaran yang Allah berikan, demikian pula contoh yang Nabi kita Muhammad SAW berikan kepada para sahabatnya, memotivasi mereka semuanya untuk berjuang, tidak bermalas-malasan atau berangan-angan. Nabi sebelum jadi Nabi, beliau seorang pedagang. Beliau menjaga ternak, menerima upah dari ternak yang dijaga. Ini bukan kehinaan, ini justru merupakan pekerjaan yang mulia, di mana seorang untuk kebutuhannya menghasilkan apa? Dari jerih payahnya. Oleh karena itu, di Madinah Nabi memberdayakan sahabat-sahabatnya. Mereka yang bekerja di pertanian, di perkebunan, mereka-mereka yang juga berdagang. Bagaimana Nabi mengarahkan mereka dan selalu mengingatkan dalam perdagangan mereka hendaknya diiringi dengan berzikir kepada Allah. Oleh karena itu dalam surat Jum'ah, setiap Jumat Nabi mengumpulkan mereka. Nabi membacakan firman Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila selesai salat, menyebarlah kalian di muka bumi, kemudian banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah agar kalian beruntung. Oleh karena itu orang-orang dulu, begitu selesai salat Jumat mereka makan, langsung mereka menyebar sambil berzikir kepada Allah. Allah kasih subhanallah, Allah buka pintu rezeki mereka. Ada seorang kaya raya pengusaha, dia berdagang sarung dan lain-lainnya. Dari rumah berangkat ke stasiun, dia tidak perlu tanya kemana perginya. Mau ke timur, mau ke barat, ada kereta yang mau berangkat, keluar, dia ikut. Sampai pedagang karcis tidak perlu lagi bertanya, langsung berikan karcis buat dia. Terkadang berangkat menuju ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, berangkat sampai di tujuan, dia berdagang. Dia kembali sedikit demi sedikit membawa keuntungan sampai Allah kasih beli tanah di sana, beli tanah di sini. Kenapa? Kewajiban dia usaha, sedangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita menganggap, mana mungkin laku dalam situasi seperti saat ini. Ketahuilah, kalau Allah buka rezeki kamu, walaupun pada masa sulit Allah berikan kemudahan. Tapi kalau Allah tutup walaupun dalam masa ramai, kamu tidak akan mendapatkan rezeki kamu. Oleh karena itu banyak yang kita saksikan pada zaman dulu. Saya ingat di Kuitang di tempatnya Habib Ali bin Abrahman al-Habsyi pada masa hidup beliau ya. Dari mulai tahun 60-an kemudian 70-an ya, beliau meninggal dunia. Itu kita saksikan betul-betul keadaan yang luar biasa. Majelis ta'lim beliau ramai. Pada saat mengaji mereka dengar, mereka di pinggir jalan jual makanan-makanan. Dari mulai makan ini, makan itu, geplak, makan tradisional. Itu pedagang yang berdagang di hari Minggu itu bisa untuk makan seminggu. Bisa untuk makan seminggu. Kita bayangkan bagaimana di majelis ta'lim mereka mendengarkan pengajian, begitu selesai pengajian atau sebelum pengajian,
orang berbelanja. Itu subhanallah mereka saling menguntungkan. Yang mereka beli itu terkadang mereka bawa pulang, mereka jual lagi. Oleh karena itu berusaha itu kewajiban kita. Sedangkan rezeki tidak perlu Anda takut. Kalau Anda mengingat Allah, berserah diri padanya, Allah akan buka pintu rezekinya. Siapa yang berjuang di jalan Allah, kami akan bukakan bagi mereka jalan-jalan kami yang amat banyak. Jadi kalau kita bertanya saat ini, apakah ulama punya solusi untuk memperbaiki situasi ekonomi rakyat pada saat ini? Kalau kita berharap bergantung kepada janji pemerintah yang akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mereka berjanji dengan harapan mereka terpilih. Tapi pada saat mereka tidak mampu menepati janjinya, mereka mengatakan kami sudah berusaha tapi kondisi keadaan tidak mengizinkan karena situasi ekonomi saat ini dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak membangun wirausaha? Kenapa tidak membangun wirausaha? Kalau tidak punya modal, kenapa sebagian dari kita, baik itu dalam bentuk zakat kita berikan sebagai modal, atau kita musyarakah kerjasama dengan membangun kepercayaan, tapi perlu betul-betul para ulama di sini apa? Menumbuhkan kejujuran di tengah-tengah masyarakat yang membangun kepercayaan hingga orang berbondong-bondong mau bekerja sama. Tapi kalau masyarakatnya tidak jujur, masyarakat tidak amanat, masyarakatnya tidak bisa menjaga betul-betul apa yang diamanatkan kepadanya, bagaimana mungkin orang akan bisa bekerja sama dengan penuh kepercayaan? Akhirnya mereka ujung-ujungnya kembali pada pinjol. Kembali kepada riba yang akan menghancurkan mereka. Membuat orang merdeka menjadi orang yang tertawan dan tersandera. Jadi ulama kewajibannya bukan dihabiskan waktunya untuk berbicara masalah-masalah khilafat fikih. Ini justru menjadi beban buat masyarakat. Masyarakat tidak mendapatkan solusi bagi problema yang mereka hadapi. Seharusnya ulama turun di tengah masyarakat, jangan tinggal di Menara Gading, jangan hanya mengajarkan buku-buku kepada mereka, tapi turun di tengah masyarakat, berusaha mendengarkan keluh kesah mereka, problema mereka, bersama-sama memecahkan juga persoalan mereka dengan peran ulama yang menjadi perekat, yang menjadi media, bisa menghubungkan yang kaya dengan yang miskin, yang kuat dengan yang lemah. Ini kita punya harapan semuanya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memfokuskan perhatian kita untuk melakukan islah, perbaikan di jalan Allah. Karena siapa-siapa yang bertakwa dan melakukan perbaikan, Allah akan menyediakan bagi mereka janji yang amat indah. Dan para nabi, para rasul melakukan hal ini. Bukan hanya mengajarkan mereka sholat, puasa, atau menyibukkan mereka dengan perdebatan-perdebatan khilafiyat, tapi memberikan contoh kepada mereka yang baik. Sholat tidak bertele-tele, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Sederhana. Tidak diperdebatkan. Setelah itu mengajak mereka untuk berusaha, mencari nafkah, menghidupkan keluarga mereka dengan selalu bersandar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui pelajaran-pelajaran dalam kehidupan Nabi kita, perbaikan yang beliau lakukan, demikian pula mengambil alih perekonomian dari Zionis Yahudi pada saat tersebut, hingga dapat membangun kesejahteraan bagi umatnya, semua ini dilakukan oleh Nabi kita dengan gambaran yang Allah gambarkan pada akhir surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, bukan orang asing. Jiwanya betul-betul menderita karena penderitaan kalian. Dan seluruh perhatian ditujukan untuk kalian. Ini gambaran rasul, maka yang mengikuti rasul seharusnya juga jiwanya betul-betul merasakan penderitaan umatnya, dan perhatian yang ditujukan juga untuk kebaikan umatnya, bukan untuk dirinya, keluarganya semata atau untuk kelompoknya, tapi untuk umat secara menyeluruh. Maka kita harapkan kita semua ini merasakan betul-betul beban tanggung jawab terhadap umat kita, bukan hanya terhadap keluarga kita semata-mata atau kelompok kita. Seperti ada lembaga keuangan hanya dibagi-bagikan untuk kelompok mereka, padahal diambil dari umat dengan iklan yang mereka sampaikan. Tapi waktu pembahagian ternyata hanya diberikan untuk kelompok-kelompok mereka, usaha mereka dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Karena itu bukan diambil dari kelompok mereka semata. Jadi kita ingin setiap ada lembaga semacam ini bekerja untuk umat tanpa membeda-bedakan mereka.
Ini baru rahmat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kali ini. Jazakumullah khair kepada Baba atas nasihat dan penjabarannya. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah Al-Fakir beserta seluruh yang bertugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.